Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yulita, Stanbook Q1A11921. Kali ini, saya akan menjelaskan salah satu produk fermentasi yaitu keju. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Apa sih keju itu? Keju merupakan gumpalan atau substansi yang dibentuk karena adanya koagulasi protein dari ternak rumenansia oleh reaksi enzim renin atau enzim proteolitik lainnya dalam kondisi asam oleh adanya asam laktat hasil kerja dari bakteri asam laktat yang ditambahkan. Jenis-jenis keju yaitu keju mozzarella, keju blue cheese, feta cheese, keju Kocte, keju ricotta, keju parmesan, dan keju Swiss. Salah satu industri keju di Indonesia adalah PT Kraft Ultra Jaya Indonesia. PT Kraft Ultra Jaya Indonesia adalah perusahaan makanan dan minuman dari Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta yang dimiliki oleh Mondelez International dan Ultra Jaya. PT Kraft Ultra Jaya Indonesia bergerak dalam bidang industri keju yang didirikan oleh Kraft Food International dan Ultra Jaya pada tahun 1993. Bahan baku dari keju sendiri yaitu susu. Susu adalah cairan berwarna putih atau kekuning-kuningan atau kebiru-biruan yang merupakan kelenjar sapi laktasi tanpa penambahan atau pengurangan komponen dan belum mengalami perubahan. Komposisi kimia pada susu sendiri yaitu lemak 3,8%, protein 3,2%, laktosa 4,7%, kadar abu 0,855%, air 87,25%, bahan kering 12,75%. Bahan dan alat tambahan yang digunakan pada pembuatan keju yaitu bahan starter Lactococcus lactis. Kultur ini digunakan pada awal proses pembuatan keju untuk membantu koagulasi dengan menurunkan pH sebelum penambahan rennet. Alat yang digunakan pada pembuatan keju sendiri yaitu salah satu contoh ICT tentang keju adalah cheese making machines. Terdapat banyak alat-alat di balik nama cheese making machines. Cheese making machines sendiri bekerja dengan otomatis untuk mengaduk adonan atau susu yang baru saja difermentasi sambil dipanaskan. Tujuan pengadukan adonan tersebut adalah supaya susu tidak memadat saat proses dipanaskan. Mikroorganisme pada pembuatan keju yaitu Lactococcus lactis adalah bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu, mentega, dan keju. Namun juga menjadi terkenal sebagai organisme rekayasa genetik pertama yang digunakan untuk pengobatan manusia. Lactococcus lactis biasanya tumbuh pada lingkungan kaya sumber karbon, nitrogen seperti susu segar. Lactococcus lactis bersifat mesofilik di mana terdapat tumbuh pada suhu optimum pertumbuhan 25-30 derajat Celcius, waktu maksimum pembelahan yaitu 60-70 menit di dalam susu atau 35-40 menit media sintetik. Pertumbuhan Lactococcus akan terhambat pada pH 4,5 atau di bawahnya. Lactococcus lactis tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya, tetapi mentolerir terhadap adanya oksigen karena oksigen memetabolisme enzim. Diagram alir pada pembuatan keju yaitu susu dipanaskan dengan proses pasteurisasi, kemudian dikemas. Pada pengemasan ini ditambahkan bakteri atau asam. Setelah itu, susu akan mengalami pembentukan dadi. Setelah mengalami pembentukan dadi, akan terjadi pengolahan dadi. Dadi akan mengalami pematangan. Setelah dadi mengalami pematangan, keju akan jadi. Cara mikroorganisme menghasilkan produk. Lactococcus lactis dapat digunakan sebagai single starter atau multi-strain starter
Lactococcus lactis sebagai kultur starter menfermentasi gula untuk menghasilkan asam laktat di mana dapat memberikan keasaman pada produk fermentasi keju sehingga dapat mengawetkan serta memberikan cita rasa bakteri. Bakteri ini juga dapat menghidrolisis protein, merubah tekstur, serta mempengaruhi aroma dan cita rasa keju. Jumlah bakteri dimasukkan dan suhunya sangat penting bagi tingkat kepadatan keju. Lactococcus lactis mempunyai 2 spesies yang paling banyak digunakan untuk pembuatan keju, yaitu Lactococcus lactis subspesies lactis dan cremoris. Lactococcus lactis subspesies lactis dan cremoris merupakan starter mesofilik pada proses pembuatan keju dan berperan dalam fermentasi, terutama untuk menghasilkan asam laktat. Lactococcus lactis subspesies lactis dan Thermophilus menggunakan kurang dari 0,5% laktosa pada susu selama fermentasi dan tidak tahan asam seperti bakteri asam laktat lainnya, Lactobacillus. Lactococcus lactis melakukan metabolisme fermentasi dan menghasilkan L+ asam laktat dari glukosa sebagai produk akhir utama, meskipun Lactococcus subspesies lactis biovar menghasilkan asam laktat campuran seperti asetaldehid, diasetil, dan asetoin. Proses fermentasi keju dilakukan di dalam ruangan kering dengan kisaran temperatur 0 sampai 30 derajat Celcius. Selama proses fermentasi tergantung dari jenis keju yang diinginkan. Untuk keju lunak memerlukan 4 minggu, sedangkan untuk keju keras memerlukan waktu 2 sampai 3 tahun. Kandungan gizi dalam 100 gram keju yaitu energi 392 kilokalori, protein 23,7 gram, kalsium 0,87 gram, fosfor 0,61 gram, vitamin A 17,40 international unit, vitamin D 12 international unit, vitamin B 0,0015 mg. Beberapa manfaat keju bagi kesehatan yaitu 1. Untuk pertumbuhan tulang, 2. Pertumbuhan gigi, 3. Tidak ada hubungannya dengan risiko penyakit kardiovaskular. Itulah penjelasan sedikit saya tentang fermentasi keju. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.